warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya, Sekar Wulan Kinasi. Nah, di kesempatan kali ini saya bakalan cerita tentang pengalaman saya tentang kuliah online dan juga kegiatan saya selama di kos sehari-hari gimana. Nah, yang pertama itu kuliah online. Waktu pertama kali kuliah online ini diumumin, perasaan saya itu bisa dibilang campur aduk ya. Senang, iya, sedih banyak. Senangnya itu karena saya nggak perlu pikir hari ini pakai baju apa, besok pakai baju apa, hari ini bawa buku apa, besok bawa buku apa. Terus kalau kuliah online kan saya cuma perlu HP gitu. Saya bisa kuliah sambil rebahan, saya bisa kuliah sambil musikan atau mungkin nonton drakor. Nah, sedihnya itu ketika saya nggak bisa pulang. Jadi saya mikir kalau waktu itu kan pengumumannya cuma durasi waktu kuliah online ini sekitar 14 hari 15 hari. Nah, saya mikir kalau itu waktu yang sedikit buat saya pulang gitu. Akhirnya ya udah saya stay di sini walaupun sebenarnya pengen banget pulang gitu. Nah, selama saya stay ini kuliah online pun berjalan nih. Kuliah pertama itu bisa dibilang saya sempat mikir kok gini, kenapa bingungin gini gitu, banyak kok yang belum bisa dipahamin gitu, mungkin belum bisa adaptasi karena itu. Yang hari pertama itu contohnya absen kan kalau kuliah online kayak gini, Sekar hadir gitu. Nah, itu kuliah offline. Nah, kalau kuliah online itu kita itu harus ngetik nama, NIM, dan gak jarang dosen itu membatasi waktunya. Misalnya dari jam 8.15 sampai jam 8.30. Siapa tahu ada murid yang belum bangun gitu. Nah, di situ saya bingungnya di situ. Nah, itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu, 2 minggu gitu. Saya sudah mulai terbiasa dengan sistem absen yang gitu. Cuma mungkin ada satu dua yang saya masih belum bisa masih belum bisa beradaptasi gitu. Contohnya kayak kuliah online dengan matkul pagi ya. Matkul pagi itu sekitaran jam 8 atau jam 9, sedangkan saya itu biasanya tidur sekitaran jam 1 atau jam 2. Nah, jadi sulit bangun gitu. Dan waktu kuliah pagi itu saya sering terlambat gitu. Waktunya absen jam segini sampai jam segini, saya biasanya lebih dari itu gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini mungkin beberapa matkul juga melakukannya gitu. Ketika kuliah offline hanya butuh waktu sekitar 4 atau 2 jam atau 3 jam itu, sedangkan online molor sampai beberapa jam gitu. Ada matkul yang cuma 2 jam molor sampai 4 jam, ada matkul yang 4 jam molor sampai 8 jam gitu. Di situ saya belum bisa beradaptasi gitu, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi kadang ketika kuliah onlinenya itu memang melebihi waktu yang dijadwalkan, itu terkadang kalau saya terus memantau HP gitu, memantau laptop, itu mata saya akan panas. Jadi kadang saya akan meninggalkan HP saya tetap di dalam grup, tapi saya akan tertidur gitu untuk mendinginkan mata saya gitu, mungkin selama 15 menit atau 30 menit. Nggak jarang sih kalau saya kebablasan tidur gitu. Ada satu matkul dimana mata saya itu udah nggak bisa diajak kompromi gitu. Akhirnya saya tinggal tidur gitu. Dan di situ saya kaget, ternyata saya kebablasan tidur sampai 3 jam gitu. Jadi ya itu saya belum bisa beradaptasi sampai sekarang itu. Nah, setelah 2 minggu berlalu, ada keputusan dari kampus yang menyatakan bahwa kuliah online akan berlanjut gitu, akan dilanjutkan. Nah, di situ perasaan saya itu bukannya senang, tapi sedih banget gitu. Karena kondisinya saat itu saya itu di kos sendirian. Di kos sebesar itu saya sendirian gitu. Dan saya itu mau pulang gitu, tapi kenyataannya faktanya itu udah nggak bisa karena
keamanannya sudah diperketat, dan juga jumlah pasien dari COVID-19 itu, jumlah orang yang positif COVID-19 itu di daerah saya itu banyak gitu. Akhirnya pihak keluarga saya, orang tua saya mengatakan bahwa sudah di kos saja gitu, stay di kos. Di situ saya seharian gitu nangis gitu, karena merasa sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa melewati itu gitu. Alhamdulillahnya ada ibu kos yang perhatian gitu, ada bapak kos yang perhatian gitu, dan juga teman-teman saya juga perhatian gitu. Saya semakin kuat, akhirnya saya melanjutkan stay di sini, lalu juga melanjutkan kuliah online gitu. Nah, setelah 2 minggu berlalu itu ada 1-2 mata kuliah yang merubah sistem absennya gitu, yang tadinya hanya menyebutkan nama atau NIM, lalu berubah menjadi harus mereview materi sebelumnya, lalu dituliskan di kertas, difotokan, dikirim ke aplikasi yang sudah tersedia gitu. Di situ positif negatifnya ada di dalam. Nah, dalam kuliah online ini positif negatifnya itu ada. Positifnya itu karena kuliah online tugas semakin banyak. Nah, dalam tugas ini kita semakin disibukkan dengan mengerjakan tugas-tugas gitu, akhirnya kita jarang keluar rumah gitu. Lalu juga kuliah online ini bisa kuliah online ini bisa sambil istirahat gitu, sambil tiduran gitu. Nah, kelemahannya mungkin karena waktunya yang sering molor ya. Waktunya yang sering molor ini buat mahasiswanya itu kadang kelelahan sendiri gitu, sampai nggak fokus dan akhirnya nggak bisa konsen. Lalu juga kendala dalam penyampaian materinya, karena mungkin kendala waktu buat mengetiknya, buat VN-nya gitu. Lalu juga kalau ada dosen yang tidak mentolerir kalau ada mahasiswanya yang telat, itu positif dan negatifnya. Nah, menurut saya ya, stres yang saya dapatkan ketika kuliah online itu lebih besar daripada kuliah offline gitu. Atau mungkin memang faktor pikiran saya yang menganggap bahwa rumah adalah tempat istirahat, hanya tempat untuk belajar, bukan untuk kuliah seperti itu dan macam-macamnya gitu. Jadi selama menghilangkan stres itu, saya biasanya menggantinya atau menyembuhkannya dengan men-scroll sosial media seperti Instagram, atau melihat hal-hal menarik, hal-hal lucu di YouTube gitu, atau mungkin membaca webtoon, membaca webcomic gitu, membaca Wattpad gitu. Nah, selain berselancar di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain itu, saya mengisi waktu luang saya itu dengan belajar memasak seperti kue atau memasak sayur. Lalu juga saya mengadakan kegiatan bersih-bersih kos. Ya, saya bersih-bersih kos gitu. Lalu juga saya, walaupun nggak sering, saya olahraga. Ya bisa dihitung seminggu 2-3 kali gitu, seperti itu. Nah, itu adalah pengalaman kuliah online saya dan juga kegiatan saya di kos selama masa pandemi ini yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua. Tetap stay healthy ya, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan juga. Semoga kita bisa bertemu lagi di semester depan dengan kuliah offline yang menyenangkan gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.